Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan silaturahmi kita membawa kepada kebarokahan. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dalam suatu interaksi sosial pastilah ada orang yang tidak suka kepada kita. Bisa teman, bisa tetangga, bisa lingkungan sekitar, bisa dari keluarga besar. Pasti ada orang yang membenci kepada kita. Tetapi kita jangan sampai kebahagiaan kita terenggut hanya gara-gara kita stres memikirkan orang yang membenci kepada kita. Karena rugi dong kalau kita memikirkan orang yang membenci kepada kita. Kita akan rugi waktu. Yang seharusnya waktu kita pergunakan untuk hal-hal yang positif. Kita hanya akan membahas materi tentang orang yang membenci kepada kita. Kepada suami kita atau kepada keluarga kita. Itu hanya akan buang-buang waktu saja. Jadi ada beberapa tips supaya kita bagaimana caranya kita menghadapi orang yang membenci kepada kita. Saya yakin semua pasti pernah mengalami, karena pasti akan ada orang yang membenci kepada kita. Kita tidak bisa memaksakan semua orang supaya suka dengan kita. Yang pertama, kita fokus kepada perbaikan diri. Kita fokus saja kepada perbaikan diri. Baik itu perbaikan fisik, atau perbaikan ekonomi, atau perbaikan spiritual, atau perbaikan apa ajalah di keluarga. Kita fokus kepada perbaikan diri sendiri. Perbaikan fisik, misalnya kita olahraga supaya kita menjadi lebih sehat, lebih segar, lebih fresh gitu. Jadi kita tidak gampang stres dalam menghadapi segala hal. Perbaikan ekonomi, perbaikan spiritual, dan itu hal yang harus kita lakukan supaya waktu kita tidak hanya memikirkan orang-orang yang membenci kepada kita. Kemudian yang kedua, kita jangan terpancing emosi oleh hal tersebut. Gara-gara dia seperti itu, kita jadi benci kepada dia. Kita jangan sampai terpancing emosi. Contoh ya, misalnya kita ketemu di hajatan. Kita udah nyapa baik-baik. dia melengos. Kemudian kita salaman, dia nggak mau. Kemudian dia pasang wajah jutek, pasang wajah cemberut. Kalaupun dia jawab, jawabannya ketus, tidak enak kita mendengarnya. Nah, jadi kita itu batasi interaksi dengan orang yang seperti itu. Karena ketika kita melihat dia yang seperti itu, kita itu hanya akan merasakan energi negatif. Jadi yang selanjutnya adalah batasi interaksi dengan orang tersebut. Percuma saja ya kalau kita dekat dengan dia, karena hanya akan membuat hati kita itu sakit. Ketika kita bersalaman dia melengos, kita kan sakit hati kita. Tetapi kita harus berlapang dada. Makanya kita gak usah terlalu dekat dengan dia, baik itu secara jarak atau secara psikis ya, kita mending jauh aja sama dia. Itu mungkin langkah yang tepat supaya kita tidak terlalu stres dalam memikirkannya. Dan nggak perlu juga kita memikirkan yang seperti itu. Mending pikirkan hal lain yang lebih prospek ke depannya. Karena kalau orang benci itu kan pasti ada alasan. Bisa saja dia iri kepada kelebihan-kelebihan kita. Bisa saja dia iri kepada misalkan ya anak-anak kita berprestasi, misalkan ya anak-anak kita cerdas-cerdas. Nah, misalkan kita juga memiliki
kemampuan ekonomi atau kemampuan kecerdasan. Kan bisa saja orang merasa iri gara-gara hal tersebut. Kemudian ya yang selanjutnya adalah kita doakan. Jadi ketika kita beribadah ya kita doakan. Kenapa dia seperti itu? Pasti dia itu ada penyakit hati. Karena sebenarnya orang ketika membenci orang lain itu dalam dirinya itu ada penyakit hati. Penyakit iri, penyakit dengki, penyakit dendam. Nah, penyakit-penyakit hati itu yang sebenarnya akan membuat fisik dia menjadi sakit. Dan penyakit hati itu harus kita hindari. Karena kalau misalkan penyakit hati itu dibiarkan menggerogoti fisik kita, maka lama-lama kita akan menjadi sakit. Jadi kita doakan orang yang membenci kepada kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kita tidak perlu balas dendam. Ya, bukan ada yang mengatakan, wah sulit ya kalau dia benci kepada saya jadi tidak membenci kepada dia. Memang Nabi ada yang seperti itu berkatanya. Tetapi sulit itu bukan berarti tidak bisa. Ketika dia membenci kepada kita, kita berusaha tidak membalas kebencian dia. Kalau dia benci kepada kita, kita balas dengan dia, berarti kita sama dengan dia dari segi kualitas. Jadi kita tidak perlu membenci dia. Biarkan sajalah Tuhan yang menilai. Karena sebenarnya kebencian-kebencian itu ya, itu kan suatu keburukan. Maka akan menghapus kebaikan-kebaikan dia. Atau akan menghapus pahalanya dia. Kemudian ya yang selanjutnya adalah tetap bersikap baik. Ya. Jadi kalau kita bertemu ya meskipun kita batasi interaksi sosial, tetapi kalau bertemu secara tak sengaja, berpapasan, entah di pasar, entah di gang kecil, entah di mana yang tidak bisa kita menghindar, ya kita sapa dengan baik. Kita sapa, kita senyum seperti ajaran Nabi. Senyum, salam, sapa, santun. Kalau pada akhirnya dia tidak menyambut kebaikan kita, itu bukan urusan kita. Itu urusannya dengan Tuhan. Jadi itu adalah tips ya supaya kita itu tidak stres gara-gara memikirkan orang yang membenci kepada kita. Kemudian begini ya, kadang-kadang begini, ketika ada yang membenci kepada kita, kita kan curhat tuh sama pasangan kita, sama anak-anak kita. Oke, kalau curhat sekali sih nggak apa-apa, tapi jangan terlalu intens kita menceritakan hal tersebut. Jadi biarkanlah itu, jangan sampai kita menceritakan kepada anak kita. Karena kalau kita menceritakan kepada anak kita, sama dengan kita itu menanamkan kebencian. Anak kita jadi benci terhadap orang yang membenci kita. Jadi biarkan saja. Yang penting kita tetap bersikap baik. Kita mendoakan dia. Kalau kita punya rezeki kita kasih dia. Wah itu mah sulit. Ya itu monggo terserah masing-masing. Yang penting kita berusaha yang terbaik. Karena ketika kita berpikir positif, ketika kita berkata positif, ketika kita berbuat positif, maka hasilnya akan positif. Dan juga sebaliknya, ketika kita berpikir negatif, berkata negatif, berbuat negatif, hasilnya pasti negatif. Mudah-mudahan materi saya ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita berusaha jaga hati. Jaga hati supaya kita tidak membenci kepada orang lain. Supaya kita itu selalu berusaha dewasa. Karena setiap manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita harus selalu menghormati kelemahan dan kelebihan orang. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.